Hai Sobat Indo Populer. Pesawat tempur Indonesia merupakan kombinasi dari teknologi canggih dan kemampuan militer yang kuat, menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam pertahanan udara negara. Dalam konteks global yang semakin kompleks, pesawat tempur berperan vital sebagai elemen kunci dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah udara Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pertahanan yang lebih luas, pesawat tempur tidak hanya berfungsi sebagai alat tempur dalam operasi militer, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengangkut prajurit dan peralatan militer. Ini mencerminkan evolusi fungsi pesawat tempur yang tidak hanya terfokus pada pertempuran udara, tetapi juga mendukung berbagai misi, termasuk pengawasan dan penanggulangan ancaman. Menurut laporan dari Flight Global dalam 2023 World Air Forces, Indonesia saat ini memiliki beragam pesawat tempur, baik yang sudah aktif maupun yang masih dalam tahap pemesanan. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk modernisasi armada udara demi meningkatkan kapabilitas dan daya saing di tingkat regional dan global. Di antara langkah signifikan yang diambil, pembelian pesawat tempur tercanggih dari Boeing menjadi sorotan utama, menandai peningkatan yang signifikan dalam teknologi dan daya tempur. Selain pesawat yang baru dipesan, Indonesia juga mengoperasikan beberapa jenis pesawat tempur yang telah terbukti efektif dalam berbagai misi. Ini termasuk pesawat tempur generasi sebelumnya yang telah di-upgrade untuk memenuhi standar modern, serta pesawat-pesawat baru yang dilengkapi dengan sistem avionik dan senjata mutakhir. Berikut adalah daftar pesawat tempur paling ditakuti musuh yang saat ini dimiliki Indonesia. Pertama, pesawat tempur F-15X Boeing. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mengonfirmasi langkah signifikan dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara negara dengan pembelian pesawat tempur F-15X yang diproduksi oleh Boeing, perusahaan terkemuka asal Amerika Serikat. F-15X, yang dikenal dengan nama Eagle II, merupakan generasi terbaru dari pesawat tempur yang telah lama dikenal karena performa dan kemampuan serbagunanya. Pesawat ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF, dan kini menjadi bagian integral dari modernisasi armada TNI Angkatan Udara, AU. Sebagai varian paling mutakhir dari keluarga pesawat F-15, F-15X menggabungkan teknologi canggih dengan fitur-fitur yang telah ditingkatkan. Jet tempur ini merupakan contoh nyata dari inovasi dalam desain dan kemampuan tempur. Dengan kemampuan untuk mengangkut berbagai jenis senjata, F-15X mampu melakukan misi pertahanan udara, serangan darat, dan dukungan udara dekat dengan efisiensi yang tinggi. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik terbaru, radar yang sangat akurat, dan kemampuan untuk melakukan operasi di berbagai kondisi cuaca. F-15X menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan, daya manuver, dan daya tempur. Pesawat ini dapat terbang pada kecepatan supersonik dan memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan TNI AU untuk merespons ancaman dari jarak jauh. Selain itu, dengan kemampuan sistem senjata yang beragam, F-15X siap menghadapi berbagai tantangan, dari misi pengintaian hingga serangan presisi tinggi. Keputusan untuk mengakuisisi F-15X adalah bagian dari strategi jangka panjang Indonesia dalam mengembangkan kekuatan militer yang modern dan efektif. Dengan mengintegrasikan pesawat tempur generasi terbaru ini ke dalam armada, Indonesia berupaya memastikan kesiapan dan kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah udara nasional. Kedua, pesawat tempur Rafael. Selain F-15X, Indonesia juga semakin memperkuat armada tempurnya dengan akuisisi pesawat tempur Rafael. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak untuk membeli 6 unit jet tempur generasi 4,5 ini, yang dirancang oleh Dassault Aviation, sebuah perusahaan terkemuka dari Prancis. Pembelian ini merupakan langkah strategis untuk mempermodernisasi TNI Angkatan Udara dan meningkatkan kemampuan pertahanan udara negara. Rafael dikenal sebagai jet tempur yang sangat serbaguna, mampu menjalankan berbagai jenis misi dengan efektif, baik dalam skala lokal maupun dalam konteks operasi yang lebih luas. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem avionik canggih, radar multifungsi, dan kemampuan untuk membawa berbagai jenis senjata, menjadikannya ideal untuk misi serangan darat, serangan laut, serta pengintaian. Selain itu, Rafale memiliki kemampuan untuk melakukan operasi serangan tingkat tinggi dan dapat berfungsi sebagai pencegah serangan nuklir, memberikan lapisan tambahan terhadap ancaman strategis. Salah satu keunggulan utama dari Rafale
adalah fleksibilitasnya dalam menjalankan misi. Pesawat ini dapat dengan cepat beralih dari satu jenis misi ke misi lain, tanpa memerlukan perubahan signifikan dalam konfigurasi. Hal ini menjadikannya pilihan yang sangat efisien dalam operasi militer modern yang seringkali memerlukan respons cepat terhadap berbagai situasi. Rafael juga memiliki kemampuan stealth yang memungkinkannya untuk menghindari deteksi radar musuh. Ini sangat penting dalam misi-misi yang melibatkan penetrasi ke dalam wilayah yang dilindungi oleh sistem pertahanan udara yang kuat. Dengan desain aerodinamis dan teknologi mutakhir, Rafael mampu melakukan manuver yang rumit dan mempertahankan kinerja optimal dalam berbagai kondisi penerbangan. Dengan bergabungnya Rafale ke dalam armada TNI AU, Indonesia tidak hanya meningkatkan kapabilitas tempurnya, tetapi juga memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Yang ketiga, ada pesawat tempur KF-21 Boramae. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin kerjasama yang signifikan dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 yang dikenal sebagai KF-21 Boramae. Pesawat ini tidak hanya merupakan simbol kemajuan teknologi pertahanan, tetapi juga mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, Indonesia telah memesan sebanyak 50 unit KF-21 Boramae, menjadikannya salah satu elemen kunci dalam modernisasi TNI Angkatan Udara, AU. KF-21 Boramae dirancang dengan teknologi mutakhir, menjadikannya pesawat tempur yang sangat kompetitif di kelasnya. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan canggih, termasuk rudal udara-ke-udara Meteor yang menggunakan teknologi radar aktif. Kemampuan ini memungkinkan KF-21 untuk menargetkan dan meluncurkan serangan dari jarak jauh terhadap target yang bergerak, memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran modern. Dengan daya jangkau yang luas dan presisi tinggi, rudal ini menjadi salah satu senjata andalan dalam arsenal TNI AU. Selain itu, KF-21 Boramae juga dilengkapi dengan senjata otomatis M61 kaliber 20 mm, yang terkenal karena tingkat tembakan yang tinggi dan efektivitasnya dalam pertempuran jarak dekat. Kombinasi antara kemampuan rudal jarak jauh dan senjata otomatis ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi pilot dalam menghadapi berbagai situasi tempur. Pesawat ini dirancang untuk mampu beroperasi dalam berbagai misi, dari pertahanan udara hingga dukungan serangan darat. Desain KF-21 Boramae juga mencerminkan teknologi stealth, yang memungkinkan pesawat ini untuk beroperasi lebih aman di wilayah yang dipenuhi dengan sistem pertahanan musuh. Kemampuan ini penting dalam konteks pertempuran modern, di mana keberhasilan misi seringkali bergantung pada kemampuan untuk menghindari deteksi. Yang keempat, ada pesawat tempur F-16CD. Salah satu aset penting dalam armada TNI Angkatan Udara adalah pesawat tempur F-16CD, yang diimpor dari Amerika Serikat. TNI AU telah menerima 24 unit pesawat F-16CD, yang merupakan versi modern dari jet tempur legendaris ini. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. F-16CD dikenal sebagai pesawat tempur yang sangat fleksibel dan serbaguna. Dengan kemampuan untuk beroperasi dalam berbagai misi, mulai dari pertahanan udara hingga serangan darat, pesawat ini menjadi salah satu andalan dalam strategi pertahanan TNI AU. Dikenal dengan kemampuannya yang tinggi dalam manuver, F-16CD dapat melakukan tugas dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi, menjadikannya pilihan utama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem avionik canggih dan radar yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target dengan akurasi tinggi. F-16CD juga dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara-ke-udara dan bom pintar, yang memberikan kemampuan serangan yang presisi dan mematikan. Dengan kombinasi kecepatan, kelincahan, dan daya tempur yang luar biasa, F-16CD menjadi aset yang sangat berharga bagi TNI AU dalam menjaga ruang udara Indonesia. Pengadaan F-16CD diharapkan dapat meningkatkan kesiapan operasional TNI AU. Dengan teknologi yang lebih modern, pilot TNI AU dapat menjalankan misi-misi penting dengan lebih baik, baik dalam konteks pertahanan nasional maupun dalam operasi multinasional. Keberadaan pesawat ini juga meningkatkan kemampuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam latihan dan operasi bersama dengan negara-negara lain,
memperkuat kerjasama pertahanan di tingkat regional dan global. Dengan keberadaan 24 unit F-16CD dalam armada TNI AU, Indonesia semakin siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul, baik dari ancaman eksternal maupun dalam konteks keamanan regional. Terakhir, yang kelima, pesawat tempur Hawk 209. Hawk 209 adalah salah satu jet tempur yang telah memperkuat kekuatan TNI Angkatan Udara sejak tahun 1997. Pesawat ini merupakan varian dari Hawk 200, yang diproduksi oleh BAE Systems, sebuah perusahaan pertahanan terkemuka di Inggris. Dalam nomenklatur pesawat ini, kode angka 9 digunakan untuk menunjukkan unit-unit yang diekspor ke Indonesia, termasuk varian Hawk MK100 hingga 109. Dengan spesifikasi yang mengesankan, Hawk 209 menjadi bagian integral dari armada tempur TNI AU. Pesawat Hawk 209 memiliki panjang 12,07 meter dan rentang sayap 9,94 meter, menjadikannya sebagai pesawat ringan yang sangat maneuverable. Desain aerodinamisnya memungkinkan Hawk 209 untuk melakukan berbagai misi, baik dalam peran udara maupun serangan darat. Kelebihan ini menjadikannya pesawat multirole yang fleksibel dan efisien, mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi operasi yang diperlukan oleh TNI AU. Salah satu keunggulan utama dari Hawk 209 adalah kemampuannya dalam pelatihan dan operasi tempur. Pesawat ini dirancang tidak hanya untuk memberikan dukungan udara, tetapi juga untuk melatih pilot dalam teknik terbang dan taktik pertempuran. Dengan kemampuannya yang canggih dan sistem avionik yang modern, Hawk 209 memberikan pelatihan yang efektif dan realistis, mempersiapkan para pilot untuk misi-misi yang lebih kompleks di masa depan.